Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa warisan berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Salam kepada teman-teman dan sobat-sobatku semuanya yang telah mendukung channelnya Warisan Berkah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita semuanya yang di sini masih diberikan nikmat sehat. Sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Nah oke guys, langsung aja. Kali ini masih di suasana Rewang. Dan kali ini kita berada di dapur ngebulnya. Nah gimana? Hajatan hari ini berapa? Rewang ketiga ini guys, ada yang ketiga, ada yang kedua. Dan kali ini kita lihat gimana suasananya yang insya Allah besok itu akan dilaksanakan acara ijab kabul dan temu manten. Nah gimana kita lihat? Oke, penasaran? Simak terus, pantengi terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Nah oke guys, sebelum kita lanjut mengenai tradisi tonjokannya, ini merupakan episode kelanjutannya di episode 2. Dan sebelumnya kita bersolawat dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dolimin bidolimin wa arijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sholawat Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nah, oke guys, langsung aja. Di sini Warisan Berkah akan memberikan informasi mengenai tonjokannya. Nah, gimana tonjokan itu di daerah Warisan Berkah, khususnya ini di daerah ekstrem Gasi, Desa Bunga Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi. Nah, sebelumnya kita lihat sejarah tonjokan ini guys ini. Nah, tonjokan itu apa? Tonjokan itu kalau zaman dulu di era tahun 80-an itu merupakan kalau kita punya hajatan, punya rezeki, kita berbagi ke sanak famili, ke saudara dekat. Itulah tonjokan waktu kita sedang mengadakan hajatan. Dan tonjokan di waktu zaman 80-an itu yang terutama itu sanak saudara dan tetangga dekat. Dan seiring dengan berjalannya waktu, zaman semakin maju, semakin canggih, tonjokan itu yang dulu hanya tujuannya untuk berbagi rezeki, khususnya di sanak saudara terdekat. Nah, tapi di kali ini itu mengenai tradisi tonjokan itu semakin melebar. Itu pemberiannya atau kalau kita mengantarkan berbagi makanan, menu makanan itu sekarang sudah meluas. Satu desa bahkan di luar desa bukan sanak saudara itu pun kena tonjokan atau diberi menu makanan. Dan di era tahun 80-an sampai 90-an itu transportasi kendaraannya untuk berbagi, untuk menonjok itu armadanya rata-rata itu sepeda ontel. Dan sekarang ini penonjokannya karena semakin jauh, semakin berkembang penonjokannya ini semakin banyak, itu memakai alat transportasi motor. Bahkan sampai
antar desa itu dilakukan dengan transportasi yang seperti yang terlihat ini, armada mobil. Nah, inilah alat transportasi untuk menonjok ini di generasi kedua ketiga. Karena di zaman ini tonjokannya itu sudah meluas lebar bahkan sampai luar kabupaten. Nah, untuk itu diperlukan armada-armada yang canggih-canggih. Nah, seperti ini. Juga didukung kehidupan dari masyarakat anak ekstramigrasi generasi kedua, ketiga, keempat ini. Itu kehidupannya rata-rata sudah mengalami perubahan yang begitu menyolok semenjak itu di daerah ekstraminasi ini di lahan LU1 maupun LU2 dikelola untuk ditanam kelapa sawit, dan ini merupakan tanaman plasma, perkebunan plasma sawit. Nah, itulah semenjak ini kehidupan masyarakat berangsur-angsur mulai dari generasi pertama yaitu bapak kita yang mengikuti program transmigrasi, dan sampai sekarang sudah generasi kedua, ketiga, keempat itu kehidupannya rata-rata perekonomiannya itu semakin membaik. Nah, oke guys, langsung aja kita lihat aktivitas di tradisi rewang ini di daerah ekstraminasi Tamu Merangin Jambi ini mengenai aktivitas tonjokannya. Nah, ini guys, ini acara penonjokannya sudah dimulai, dan ini persiapannya yang rencana untuk tonjokan. Tonjokannya ini berupa menu makanan yang siap saji, makanan sehari-hari. Guys, ini sudah dimulai acara penonjokannya ini. Ini sudah dimulai acara penonjokannya. Iki rencana nonjok nanti SPH. Ya, semoga selamat lancar dalam perjalanan. Ini dimulai penonjokannya. Ini armadanya pakai sepeda motor. Selamat jalan. Dan mengenai penonjokan selanjutnya, ini karena zaman sudah canggih, serba robot, dan ini kita memakai armada mobil. Nah, seperti yang dilihat di video ini suasana di depan rumahnya Sohibul Hajat, itu di tempatnya Mas Cito. Itu suasana di depan ini belum didirikan tenda, dan ini masih fokus di tonjokannya. Wis penuh iki. Nah, ini guys, ini penonjokannya ini hanya area sekitaran di Desa Bunga Anto ini. Dan ini kita lihat penonjokan berikutnya ini. Oke guys, ini penonjokannya di era tahun 2025 itu sekarang sudah memakai armada kijang. Nah, beda di tahun di era 80-an itu penonjokan pakai sepeda pancal. Dan sekarang penonjokannya sudah armadanya sudah armada canggih, jadi sekali muat itu cepat selesai dibanding dengan di era tahun 80-an yang pakai ontel itu akan memakan waktu berhari-hari untuk melakukan penonjokan.
Tapi bedanya di era 80-an penonjokannya itu hanya saudara-saudaranya. Dan sekarang itu penonjokan dilakukan hampir satu desa. Bahkan dilakukan penonjokan ini di luar desa, juga sampai ke luar kabupaten. Rencana arah mana Mas Gio? Nah ini penonjokannya ini rencana ke arah daerah ekstran migrasi SPA, kemudian daerah ekstran migrasi SPC. Semoga tradisi tonjokan ini yang dibawa oleh pendahulu kita, yaitu orang tua kita yang mengikuti program transmigrasi, yang waktu itu tonjokan ini hanya untuk berbagi kepada sanak saudara dan tetangga, tetap dilestarikan. Walaupun penonjokan ini semakin lama semakin canggih, yang penting tidak untuk mencari keuntungan, karena di sini sifatnya itu kita punya hajatan untuk kita sedekahkan kepada sanak saudara kita. Dan sekarang juga penonjokan yang simpel ringkes itu sekarang zaman canggih itu serba canggih, itu tinggal online. Itu penonjokannya ada yang pakai roti, yang simple pakai roti, dan ini kemarin yang jauh-jauh dilakukan pakai penonjokannya pakai roti. Dan sekarang ini biasa itu penonjokannya makanan-makanan, menu-menu harian. Dan ini yang jauh ke arah Bangku itu pakai sepeda motor, karena cuman hanya berapa orang. Iki arah nondi penonjokan nih. Nah ini arah ke Bangku guys, ini jauh sekali. Ini pakai sepeda motor. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan, tidak ada halangan suatu apapun. Nah oke guys, ini persiapan penonjokan yang tahap kedua. Ini tahap kedua. Ini penonjokannya sudah siap. Dan armadanya juga sudah siap ini. Ki rencana arahan di Mas. Oh ini, nah ini guys, ini tonjokan ini rencana arah cuman sekitaran desa Bunga Antoi sini aja. Nah ini oke. Nih gimana Pak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat ya, amin. Nah ikut acara rewang. Nah ini tuh acara rewang untuk untuk melestarikan adat ketimuran yang bawa dari orang tua kita dari Jawa, untuk melestarikan adat ketimuran, yaitu rewang. Di sini rewang itu untuk memupuk, melestarikan kebersamaan, gotong royong dan silaturahmi. Nah inilah dilakukan dengan bentuk rewang. Penonjokan ini juga ini termasuk bentuk kebersamaan dan silaturahmi melalui penonjokan ini. Ini Karang Taruna Kadus 2 juga siap meluncur untuk menonjok, untuk memberikan
menu makanan-makanan sehari-hari yang nanti akan diberikan kepada sanak saudara, anak-anak muda, Karang Taruna siap untuk meluncur. Nah, ini lagi-lagi guys, ini di era tahun serba komputer, serba globalisasi, itu sudah menggunakan armada. Dibanding dengan di era tahun 80-an, penonjokannya kita masih memakai sepeda ontel. Dan sekarang itu serba cepat, udah memakai armada yang siap untuk meluncur. Oke guys, anak muda Karang Taruna siap ya? Siap, mudah-mudahan lancar dan perjalanan. Nah, ini bilangnya anak muda ini bagus sekali guys, itu untuk mewujudkan, melestarikan kegotong royongan, kekompakan, diwujudkan dalam bentuk rewang. Ini merupakan generasi ketiga, anak-anak muda ini merupakan generasi ketiga dari anak cucu bapak kita dulu yang mengikuti program transmigrasi. Ini generasi penerus, karena bapak-bapak kita itu dulu berjuang waktu untuk mengikuti program transmigrasi, kehidupannya sangat sengsara, dan sekarang alhamdulillah kehidupannya anak cucunya sudah lumayan terpenuhi, sudah kehidupannya nyaman. Ini anak cucu generasi ketiga. Wis penuh iki. Nah ini guys, ini penonjokannya ini hanya arah sekitaran di Desa Bunga Anto ini. Oke wes mas, selamat jalan, mudah-mudahan lancar dan perjalanan tidak ada halangan suatu apapun. Lanjut luncur. Nah oke guys, ini acara tonjokan hari ini semoga berjalan lancar, dan di sini kita akan sambung lagi video ini di part selanjutnya, yaitu mengenai tradisi turun-menurun dari nenek moyang kita, yaitu jajanan legendaris yang pembuatan ini membutuhkan tenaga yang ekstra dan lama sekali. Nah, gimana? Penasaran keunikan dari tradisi pembuatan jajanan tradisional ini yang unik dan langka? Pembuatannya ini seperti di era tahun 80-an. Nah oke guys, kita lanjut di part kelanjutannya. Nah saya akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.